Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan lanjut ke video ketiga. Nah, tadi kita sudah berakhir sampai di sini ya, di reviewer kedua. Nah, selanjutnya akan masuk lagi di akun jurnal editor untuk melihat pesan ini ya ke editor. Jadi ini kan tadi ada 5 web browser ya. Saya buka ini satu. Jadi semua nanti akan saya buka ini dan semua beda-beda akun. Jadi saya kembali ke akun editor. Yang pertama kan tadi adalah akun author ini. Yang kedua, oh ya saya perlu dulu perlihatkan ini ke akun author. Coba saya refresh ini ya. Apakah ini sudah terjawab semua? 0 ini akan berubah menjadi 2/2. Saya refresh coba. Nah ini sudah berubah 2/2 ya. Coba saya lihat pesannya. Nah belum ada masuk pesan ya. Karena memang tadi partisipannya kita tidak pilih. Editor tidak memilih partisipannya ke author. Jadi yang berinteraksi tadi hanya editor dan reviewer. Jadi nanti lagi editor berinteraksi dengan author. Jadi saya masuk ke akun editor. Saya klik ini ya, ini. Saya scroll ke bawah. Nah, ini kan tadi respon ya, jawaban responnya. Coba saya refresh dulu. Apakah ada perubahan di sini? Ah iya, sudah ada jawaban. Rekomendasi and revision required. Jadi rekomendasi dari reviewer sudah dilakukan. Sama dengan juga reviewer kedua. Selanjutnya cukup dulu sampai di sini ya untuk editor ya. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke jurnal manager atau dalam hal ini adalah chief editor sebagai pengambil keputusan. Ya, jadi ini ada 5 web browser di sini ya. Jadi bukan cuma jurnal editor, tapi ada juga jurnal manager atau chief editor. Itulah gunanya chief editor ditulis sebagai pengambil keputusan. Jadi ini nanti hasil pemeriksaan reviewer akan dikirimkan ke author. Oke, saya buka ini ya, web browser kelima. Nah, kebetulan saya sudah login atau jurnal manager sudah login. Jadi kalau misalnya chief editor mau login ya silakan gunakan nanti ini administrator. Saya logout dulu ya. Saya perlihatkan nanti loginnya bagaimana dan passwordnya bagaimana. Ini karena ini diperuntukkan untuk jurnal manager atau chief editor. Nama passwordnya, nama username-nya adalah administrator, sedangkan passwordnya adalah Paperta. Kita login. Nah, selanjutnya masuk di sini. Ini bedanya tadi jurnal manager dengan editor. Kalau jurnal editor hanya sampai di sini saja statistik. Kalau jurnal manager ada administratornya. Baru masuk di sini all active. Nah, ini tadi saya klik ini ya, ini. Kita klik ini ya, ini tadi jurnal yang sudah direview. Selanjutnya proses pengambil keputusan. Namun sebelum dikirim request revision harus dulu dibuka ini untuk dikonfirmasi. Jadi yang harus melakukan konfirmasi adalah chief editor, bukan editor ya, chief editor atau jurnal manager. Pengambilan keputusan. Silahkan klik ini, read review. Scroll ke bawah, ini tadi hasil pemeriksaan dari reviewer. Jawabannya ini yang ada checklistnya. Scroll ke bawah. Jadi tidak ada yang harus diubah di sini ya. Jadi chief editor tidak mengubah isinya ini. Hanya langsung saja konfirmasi. Nah, begitupun juga ini. Dikonfirmasi juga. Scroll ke bawah. Konfirmasi. Coba saya refresh dulu ini ya. Saya refresh dulu, ini adalah jurnal manager atau chief editor.
Kita scroll ke bawah. Maaf, belum terbuka semuanya ya. Di sini tadi ada reviewer. Ini masih loading ini. Harap bersabar. Ini masih loading. Nah, ini sudah terbuka. Karena ini tadi sudah dikonfirmasi oleh chief editor atau jurnal manager. Selanjutnya pengambilan keputusan, request revision ini. Nah, kita scroll ke bawah. Tapi sebelum saya scroll ke bawah, kita lihat pemberitahuan di atas. Ini adalah require ronde pertama. Ya. Jadi kalau misalnya masih ada revisi ya silahkan lagi request ronde kedua atau ronde ketiga. Nah, sekarang ini send email. Jadi nanti ini hasil revisinya, hasil pemeriksaannya oleh reviewer akan dikirim ke email ini. Ya, akan dikirim ke email ini. Namun tadi yang saya gunakan adalah email yang di belakang ya. Email nama Sukirman. Jadi akan ada nanti pemberitahuan yang harus direview oleh author. Saya scroll ke bawah. Nah, selanjutnya klik ini, add review to email. Jadi ini nanti hasil reviewnya tadi yang ada hasil review ini ya saya close dulu, perlihatkan dulu. Ini tadi hasil reviewnya, saya buka ini ya. Saya buka. Saya lanjutkan, saya klik ini ya. Saya ingin perlihatkan dulu isinya, formnya yang sudah terisi. Saya close baru buka kembali. Nah, ini scroll ke bawah. Jadi ini nanti tulisan ini kebaruan penelitian, metode penelitian akan terkirim ke email author. Ya, akan terkirim ke email author bahwa ini yang harus direvisi. Sekaligus file yang sudah di-upload tadi oleh reviewer yaitu artikel yang ada tulisannya author 2 di belakangnya. Nanti saya akan perlihatkan notifikasinya masuk di email. Nah, ini nanti akan terkirim ke author 2 ini. Ini file yang harus direvisi. Saya konfirmasi kembali. Selanjutnya, pengambilan keputusan oleh chief editor. Klik ini ya, request revision. Baru scroll ke bawah. Ya, ini tidak usah kita ganti ya, biarkan saja seperti ini. Kirim ke email author. Scroll ke bawah. Tambahkan add review to email. Jadi itu tadi yang ada formnya tadi, form pemeriksaannya reviewer 1 dan 2 akan dikirim ke email author. Kita klik ini ya. Nah, ini ada pemberitahuan review edit to message body. Jadi itu tadi form sudah terkirim ke email author. Nanti saya akan perlihatkan ya. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, ini tadi record filenya. Ini tadi record filenya yang sudah berlangsung. Nah, kita klik yang ini ya, ini. Select review file to share with other. Jadi silahkan dipilih teks mana yang harus direview oleh author atau penulis. Ya, untuk kali ini saya pilih ini ya, karena ini tadi jurnal pertama, ini juga pertama, ini yang kedua. Jadi sama yang ini yang kedua dengan yang ini ya, yang ini author 2. Jadi saya klik saja satu. Ini. Baru klik record editor decision. Kita tunggu ya. Nah, ini sudah. Sekarang saya coba masuk di email. Saya coba periksa email ya. Coba saya refresh notifikasi email untuk author.
Nah, ini sudah ada ya, sudah ada. Tadi kan sudah yang pertama ini tadi waktu pada saat dikirim ke editor. Nah, sekarang ini yang harus diperbaiki oleh author. Nah, sama dengan tadi kan pemeriksaannya ini review A atau ya review A atau reviewer 1. Nah, ini tadi hasil pemeriksaannya. Reviewer B atau reviewer kedua. Saya scroll ke bawah. Nah, sama pun juga dengan ini tadi file yang diupload oleh reviewer untuk diperbaiki oleh author, oleh penulis. Saya back ya. Sekarang saya masuk lagi di akun author. Coba saya refreshin ya. Nah, ini sudah ada masuk. Tadi kan tidak ada di sini reviewer, sudah ada masuk. Ini sudah ada masuk file reviewer. Sama kan dengan ini, ya yang ini ya reviewer attachment. Jadi ini yang harus direview, bukan yang ini ya. Kan ini tadi author 1 bukan yang ini. Yang ini yang harus diperbaiki oleh author. Jadi author bisa saja mendownload lagi ini file, baru diperbaiki dan dikirim kembali ke reviewer melalui editor. Jadi dikirim dulu ke editor nanti mengirim ke reviewer. Nah, di sini di bawah ini review discussion. Jadi author boleh menjawab yang ini ya. Jadi di-download dulu, baru ini diperbaiki, baru dimasukkan ke sini. Nah, ini ada yang di atas kan adalah author atau penulis, sedangkan yang di bawah adalah editor. Jadi sekarang ini adalah interaksi antara author dengan editor. Saya centangnya baru ganti di sini. Artikel, misalnya judulnya artikel perbaikan kedua. Nah, ini di sini boleh ditulis pesan. Terima kasih, Pak. Berikut adalah hasil perbaikan artikel kami. Baru upload lagi filenya di sini. Jadi ini mengupload di sini adalah author ya. Harap bersabar ya, kita tunggu karena jaringan ini lagi lambat. Baru klik ini lagi. Artikel teks, baru upload. Baru pilih lagi yang ketiga. Nah, ini kan tadi yang kedua adalah yang dikirim ke reviewer. Nah, ini juga filenya tadi yang bermasalah, filenya author yang harus diperbaiki. Jadi ini adalah hasil perbaikannya. Hasil perbaikan dari file author. Sekarang klik open. Saya ulangi sekali lagi nih, HTTP error. Harap bersabar ya, kita tunggu sampai 100%. Nah, kalau sudah kita konfirmasi atau continue lagi, baru complete. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, ini tadi filenya sudah diupload ya, dan akan diteruskan ke editor. Klik OK. Nah, ini tadi artikel perbaikannya, review discussion. Sekarang kita masuk ke jurnal editor ini. Yang ini tadi ya, yang ini. Saya akan coba refresh. Ada mungkin jawaban nanti di sini dari author.
Saya skip videonya sebentar ya, karena ini lagi loading. Oh ya, maaf, sudah terbuka. Harap bersabar ya, kita tunggu karena ini ada masalah dengan jaringan. Kita scroll ke bawah. Nah, ini tadi ada jawabannya. Artikel perbaikan kedua. Ada perbaikan kedua. Nah, sedangkan ini adalah rekomendasi dari author untuk diperbaiki. Jadi ini tadi pertanyaan ini, penyampaiannya ini diminta kepada author untuk memperbaiki jurnalnya. Ini maaf, ini pemberitahuannya, bukan ini perbaikannya. Yang ini. Artikel perbaikan kedua. Ya, seorang author akan membalas. Nah, selanjutnya, saya ulangi sekali lagi ya. Selanjutnya, yang ini review discussion, ini harus diklik oleh oleh editor. Baru download lagi ini. Karena ini kan hasil terakhir yang sudah diperbaiki oleh author tadi ya. Jadi editor harus mendownload ini. Editor harus mendownload ini. Baru mengirim untuk diterbitkan. Kita close ini. Jadi saya ibaratnya tadi sudah di-download ini file. Ini tadi filenya sudah di-download. Ini nanti tadi filenya sudah download dan siap untuk diterbitkan. Kita close ya. Selanjutnya kita scroll ke atas. Nah, selanjutnya masuk di copy editing. Ini jurnal editor ya, copy editing. Baru klik ini draft file, ini upload file. Saya skip video dulu. Saya lanjutkan ya. Tadi tak sampai di sini copy editing. Namun tadi saya sampaikan di sini bahwa ini tidak bisa diupload. Nah, tidak apa-apa. Ini kita abaikan saja karena hanya di sini penyimpanan draft file, hanya sebagai draft saja. Karena pada kenyataannya nanti yang diperlukan itu adalah ke sini production. Sekarang kita klik ini send to production. Jadi tidak apa-apa tidak di sini. Kita abaikan saja ini. Baru klik send to production. Nah, sekarang ini ada lagi permintaan ini. Ini send email. Jadi nanti di notifikasi email ada 4 pemberitahuan. Yang pertama tadi adalah submit jurnal pertama pada saat pertama kali. Yang kedua adalah dikirim ke. Yang kedua adalah maaf bukan ini. Yang di atas yang dikirim adalah proses review. Yang ketiga nanti adalah jurnal sudah terbit. Saya kembali ke sini ya. Jadi ini adalah akun editor. Ini maaf adalah akun editor. Saya kembali perlihatkan akun editor. Saya klik send to production. Baru scroll ke bawah. Baru klik next select. Baru record editorial decision. Nah, selanjutnya di sini harus diupload filenya ya, file terakhir. Jadi saya upload file terakhirnya di sini. Klik artikel teks, upload. Nah, ini kan tadi file yang ketiga yang sudah diperbaiki oleh author ya, Ya, ini saya kirim ke sini. Akan tetapi sebenarnya ini file author ketiga sama dengan ini. Sama dengan ini yang publish. Jadi ini publish sama dengan author ketiga. Jadi yang saya ganti itu hanya nama file di belakang. Oke lah, saya ambil ini saja yang sudah diperbaiki tadi. Baru pilih open. Baru klik continue. Continue. Baru complete. Nah, selanjutnya ini kan tadi sudah dimasukkan ke sini ke file production ready file. Selanjutnya kita scroll lagi ke bawah. Yang harus diisi juga adalah Galei. Ini, add Galei atau file PDF-nya. Kita klik di sini, baru kasih nama PDF. Ini nanti file PDF-nya yang dilihat oleh
orang ya, atau yang sudah terbit di jurnal. Kita klik save. Klik lagi ini, baru artikel teks, upload. Nah, ini tadi kan yang ketiga. Nah, kali ini kita bukan file Word ya, jadi kita harus upload dalam bentuk file PDF yang ini, publish, siap untuk diterbitkan. Kita klik open, continue, complete. Nah, ini sudah terisi. Selanjutnya kita pindah ke sini, schedule for production, for publication, jadwal untuk dipublikasi. Nah, ini yang di atas saya pilih ini. Ada di sini future issue. Ini tadi future issue harusnya dibuat di paling pertama di isu ini, ada isu di belakangnya. Nah, karena sudah ada tadi dibuatkan di sini di Juli. Nah, jadi ini kan terbitan yang terbaru, baru kita tulis halamannya di sini. Misalnya halaman 1 sampai dengan 10. Baru kita klik save. Nah, untuk kali ini saya tidak centang ini ya, saya gendoi karena ini kan hanya bahan tes ya. Jadi saya hilangkan hilangkan centangnya ini karena ada nanti season tersendiri untuk jurnal yang menggunakan doi. Klik OK. Saya klik sekali lagi nih, schedule for publication. Nah, di sini ada perubahan, tanggalnya kita harus ubah. Jadi tanggal terbit jurnal ini adalah misalnya tanggal 17. Jadi kalau misalnya terbitnya nanti 30, sebaiknya harus melewati tanggal 30. Harusnya misalnya tanggal 1 Agustus. Jadi terbitnya di tanggal 31 supaya artikelnya tidak ada lagi konfirmasi waktu. Jadi kalau mau terbitkan nanti tidak apa-apa, misalnya kita publiknya di bulan Agustus tanggal 1 atau tanggal 2, tapi pada kenyataannya itu tanggal 31 terbitnya. Namun ini untuk kali ini contoh yang saya terbitkan adalah tanggal 17. Jadi nanti ini artikel ini akan saya hapus kembali. Saya save. Saya tidak pakai OK ya, saya hilangkan ini. Karena ini nanti kalau misalnya saya klik ini artikel sebagai percobaan ini nanti terpakai ini nomornya. Saya klik OK. Sekarang kita masuk ke isu. Future issue. Nah, kalau tadi ini misalnya kita mau buat misalnya bulan Juli, volumenya misalnya volume 2 nomor 2 tahun 2023. Tahun titelnya misalnya Juli, baru di sini adalah deskripsinya. Deskripsinya itu yang ada di bagian depan jurnal. Baru covernya pun juga begitu. Jadi untuk kali ini saya cancel dulu ini ya. Karena kenapa? Saya sudah buat ini sebelumnya. Seperti ini, baik isu. Yang ini tadi saya sudah buat. Saya coba klik edit ini ya. Ini tanda panah kiri sebelah kiri. Baru klik edit. Nah, ini sudah terbit. Pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy pada berbagai organik. Sudah terbit. Saya close ini ya. Saya perlihatkan apakah sudah terbit. Coba saya klik ini ya. Klik kanan, baru open link new tab. Saya coba klik ini ya. Saya scroll ke bawah. Nah, ini dia sudah terbit ini. Nah, tadi Teguh Pamungkas, Jamila Mesa, Sukirman, ini sudah terbit. Coba kalau saya klik ini, apakah muncul file PDF-nya? Nah, muncul ini tampilannya ya. Seperti ini yang saya maksud tadi. Baru klik PDF. Nah, ini tadi yang kita isi, yang tulisan Galley, yang dalam bentuk PDF. Saya kembali ya, back dulu. Saya kembali masuk di jurnal editor. Saya kembali lagi masuk ke sini, submission. Coba saya refresh ini.
Ini kita abaikan saja ini ya, karena ini kan tadi jurnal pertama. Nah, karena pada kenyataannya itu yang ini terbit, ini yang terakhir. Jadi boleh saja kita hapus ini. Tidak berpengaruh ke sini. Ini tetap, karena ini kan sudah artikel yang ketiga ya, sedangkan yang tadi itu adalah artikel pertama. Nah, ini masih ada bertahan. Jadi ini nanti akan saya hilangkan ini ya. Selanjutnya saya akan perlihatkan lagi ke notifikasi email untuk author. Jurnalnya sudah terbit. Coba saya reverse dulu. Nah, coba saya klik ini ya, di sini ada 2. Nah, ini jurnalnya sudah terbit. Yang kedua, yang di atas tadi itu adalah proses pemeriksaan, sedangkan yang di bawah adalah proses production ini, proses production atau publikasi. Jadi saya kembali ke sini. Jadi ini nanti akan saya hapus ya. Jadi mungkin sampai di sini untuk tutorial video ini. Jadi mulai dari proses author, editor, dan reviewer. Jadi pertemuan ini saya akhiri sampai di sini dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.